Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, sudah berdoa siang dan malam, tapi rezeki seakan tak pernah cukup? Usaha berjalan tapi hasilnya hilang entah kemana. Peluang datang tapi selalu berakhir gagal. Rencana matang tapi satu persatu hancur. Dan di tengah semua itu kamu mulai bertanya dalam diam, "Ya Allah, apakah aku sedang diuji atau Engkau sedang menjauhkan aku dari keberkahan?" Sahabat beriman, kadang yang tertutup bukan pintu rezeki kita, tapi pintu hati kita sendiri. Sebab Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang masih mengetuk. Hanya saja, mungkin yang perlu kita ubah bukan caranya meminta, tapi cara kita mendekat. Karena rezeki itu bukan sekedar soal uang yang masuk ke rekening, tapi tentang kelapangan jiwa yang membuat sedikit pun terasa cukup. Tentang keberkahan yang membuat apa yang kecil jadi berlimpah. Dan tentang ketenangan yang membuat apa yang berat terasa ringan. Terkadang rezeki terasa seret bukan karena Allah pelit, tapi karena hati kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa dunia bukan tujuan. Kita begitu cemas mencari tambahan, tapi lupa mencari ridho. Kita begitu giat menambah angka, tapi lalai menambah amal. Maka ketika Allah menahan sesuatu, itu bukan hukuman, tapi pelajaran. Ia ingin mengajarkan bahwa rezeki sejati bukan berasal dari kerja keras mata, melainkan dari hati yang bersih dan hubungan yang lurus dengannya. Coba jujur pada diri sendiri. Seberapa sering kita menunda sholat hanya karena sibuk dengan urusan kerja? Seberapa sering kita menunda sedekah dengan alasan nanti kalau sudah cukup baru memberi? Seberapa sering kita berjanji akan memperbaiki diri setelah semua urusan selesai? Padahal justru urusan itu tak kunjung selesai karena kita belum memperbaiki diri. Rezeki itu seperti air hujan, sahabat beriman. Ia turun dari langit bukan dari bumi. Maka jangan sibuk menggali tanah ketika langit sedang memanggilmu untuk menengadah. Karena terkadang bukan pintu rezekimu yang tertutup, tapi pintu taubatmu yang belum terbuka. Ada masa dalam hidup di mana satu persatu orang mulai menjauh. Teman yang dulu tertawa bersamamu kini sibuk dengan dunianya. Keluarga yang dulu mendukung kini ikut lelah melihatmu terjatuh. Hingga engkau berdiri di tengah semuanya sendirian, merasa kecil dan tidak berarti. Tapi ketahuilah, itu bukan karena dunia kejam, melainkan karena Allah ingin engkau tahu bahwa ada satu tempat bersandar yang tidak akan pernah meninggalkanmu, yaitu Dia yang menciptakanmu dari setetes air hina, membentukmu dalam rahim ibumu tanpa pernah kau minta, dan mencukupimu bahkan sebelum kau bisa memohon. Lalu sekarang, setelah semua pintu tertutup, setelah semua pundak tak lagi bisa kau sandari, Allah berkata dengan lembut, "Wahai hambaku, apakah sekarang engkau sadar bahwa akulah satu-satunya tempat kembali?" Kehilangan manusia bukan akhir dari segalanya. Bisa jadi justru itulah awal kedekatanmu dengan Tuhanmu. Saat kamu merasa tidak punya siapa-siapa, disitulah kamu akan tahu bahwa yang benar-benar kamu butuhkan bukan banyaknya teman, bukan dukungan dunia, tapi satu ridho Allah. Dan percayalah, Allah tidak akan membiarkan seorang hamba menangis sendirian dalam sujud, kecuali Dia sudah menyiapkan pelukan berupa pertolongan. Mungkin hari ini kamu merasa sendiri, tapi bukankah sendirian dalam kejujuran lebih mulia daripada ramai dalam kemunafikan? Allah sedang mendidik hatimu agar ketika pertolongan itu datang, engkau tahu siapa yang pantas dipuji. Sahabat beriman, berapa banyak dari kita yang sibuk mencari solusi ke kanan dan ke kiri, mengejar pinjaman, meminta bantuan, tapi lupa bahwa sumber segala pertolongan justru ada di atas kepala kita. Kita begitu fokus membangun hubungan horizontal dengan manusia, dengan dunia, dengan angka, tapi melupakan hubungan vertikal yang justru menjadi kunci segalanya. Jika hubungan kita dengan Allah rusak, maka seluruh urusan dunia akan berantakan. Tapi jika hubungan itu kita benahi, maka yang sempit bisa tiba-tiba lapang, yang buntu menjadi terbuka, yang berat menjadi ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hati kita mulai ditenangkan oleh pemilik segala jawaban. Maka hari ini tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah aku menjaga sholatku bukan hanya menunaikannya, tapi menghadirkannya dengan cinta? Sudahkah aku lebih sering mengadu kepada Allah atau justru lebih sering mengeluh kepada manusia? Sudahkah aku memberi waktu kepada Al-Quran bukan hanya saat sedang butuh, tapi juga saat sedang lapang? Rezeki itu bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal adab kepada Tuhan. Dan kunci utama rezeki bukan strategi, tapi kedekatan dengan Allah. Jika engkau ingin hutangmu lunas, maka mulailah bukan dari perhitungan, tapi dari perbaikan.
Sebab di balik amal yang sederhana, kadang tersimpan pertolongan yang luar biasa. Ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa rezeki itu bukan hilang, tapi bisa terhalang. Terhalang oleh dosa, oleh kelalaian, oleh hati yang keras, oleh lisan yang sering mengeluh. Rezeki itu seperti air jernih dari langit, tapi jika wadahnya kotor, maka air itu tak bisa tertampung. Maka jika hidup terasa sempit, salah satu kunci yang sering terlupakan adalah taubat. Taubat bukan hanya untuk dosa besar, tapi juga untuk lalai, untuk lupa, untuk menunda-nunda kebaikan. Taubat bukan tanda lemah, tapi tanda sadar bahwa kita hanyalah hamba. Engkau tidak harus sempurna untuk bertaubat. Cukup datang dengan niat yang tulus, dengan hati yang remuk, dengan ucapan, "Ya Allah, aku lemah, aku banyak salah, tapi aku ingin pulang." Dan ketika taubat itu datang dari hati, maka Allah akan membuka jalan yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin. Kadang bukan karena kita belum cukup bekerja, tapi karena kita belum cukup bersih. Dan pembersih paling sakral dalam hidup manusia adalah air mata taubat yang jatuh di hadapannya. Di balik setiap wajah yang kita temui, ada kisah yang tak terucap. Ada seorang laki yang dulu punya bisnis besar, disegani dan dihormati, tapi badai datang tanpa isyarat. Satu persatu usahanya runtuh, dan dalam sekejap ia terbenam dalam hutang yang hampir menenggelamkan. Ada seorang ibu yang bertahun-tahun menutupi cicilan dengan pinjaman lain, bukan karena ia boros, tapi karena ingin anak-anaknya tetap bisa sekolah, tetap makan, tetap tersenyum, meski dirinya menangis dalam diam. Dan ada anak muda yang terjebak gaya hidup, menumpuk hutang demi gengsi, hingga sadar semua sudah terlambat. Tapi dari semua kisah itu, ada satu kesamaan. Mereka akhirnya menemukan kembali Allah, bukan karena sempat mencari, tapi karena mereka terdesak. Dan ketika mereka berhenti bergantung pada manusia, menyerah sepenuh hati, meminta ampun, dan menata ulang langkah, pelan tapi pasti, jalan keluar itu datang. Tidak instan, tidak ajaib, tapi nyata. Ada yang diberi peluang kecil tapi penuh keberkahan. Ada yang diberi hati tenang meski belum bebas dari beban. Ada yang hutangnya tiba-tiba terbayar tanpa tahu bagaimana caranya. Semua itu karena mereka berani memilih cahaya meskipun sebelumnya terjebak dalam kelam. Dan engkau pun bisa menjadi kisah berikutnya. Jangan remehkan kekuatan Allah mengubah nasibmu dalam sekejap. Jika engkau sudah tersadar, sudah menangis, sudah meminta ampun, maka sekarang saatnya melangkah. Karena harapan tanpa tindakan hanya akan menjadi angan, dan niat tanpa langkah hanya gema kosong. Lalu bagaimana caranya? Pelan-pelan tapi istiqomah. Mulailah dengan jujur pada diri sendiri. Hadapi semua data. Beranilah membuka seluruh hutangmu. Jangan tunda, jangan sembunyikan, karena hanya luka yang dibuka yang bisa disembuhkan. Setelah itu atur kembali keuanganmu. Kecilkan gaya hidup, fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Hidup sederhana bukan tanda gagal, tapi tanda bijak. Jaga lisanmu, jaga hatimu. Ucapkan istighfar setiap pagi dan malam. Perbanyak sedekah meski sedikit, karena Allah tidak menilai dari besar jumlahnya, tapi besar ketulusanmu. Jangan hilang dari orang yang menagihimu. Hadapi dengan jujur dan sopan. Tawarkan cicilan, bicara dengan tenang. Kejujuranmu bisa membuka simpati, dan Allah bisa melunakkan hati siapapun, termasuk yang menagihmu. Dan yang paling utama, jangan lepas dari sholat dan Al-Quran. Di sanalah kekuatan sejati untuk bertahan, bukan pada uang, tapi pada iman. Mungkin hutangmu besar, tapi Allah jauh lebih besar. Mungkin waktunya panjang, tapi Allah bisa mempercepat. Mungkin kamu lelah, tapi Allah tahu setiap langkah kecilmu hari ini bisa menjadi awal dari kemenanganmu yang tak ternilai. Setelah semua usaha, setelah semua tangisan, setelah semua langkah yang kau tempuh, kini tersisa satu hal yang paling menentukan. Bukan strategi, bukan angka, tapi yakin. Yakin bahwa Allah sedang melihatmu. Yakin bahwa setiap detik perjuanganmu tidak sia-sia. Yakin bahwa seberat apapun bebanmu, Allah sedang menyusun satu demi satu pertolongan yang tak kau duga. Dan setelah yakin, genggamlah satu kata agung, tawakal. Tawakal bukan berarti menyerah, tapi bekerja sekuat tenaga, sambil menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Dia yang Maha Mengatur. Tawakal adalah tenang di tengah badai, diam di tengah kebisingan dunia, yakin bahwa jika Allah sudah berkata kun fayakun, maka jadilah, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Berapa banyak orang yang selamat bukan karena kekuatannya, tapi karena hatinya penuh keyakinan.
Berapa banyak yang diangkat derajatnya bukan karena harta, tapi karena tawakalnya tulus. Hari ini mungkin engkau belum bebas dari hutang, tapi jika hatimu sudah penuh keyakinan, maka engkau sudah kaya di sisi Allah. Karena harta bisa dicuri, uang bisa hilang, tapi hati yang bertawakal tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Maka genggamlah tangan Allah, sahabat beriman. Jangan lepas, terus melangkah, karena kemenangan itu sudah dekat. Jika engkau sampai di bagian ini, izinkan aku berkata, kamu tidak sendiri. Aku tahu hidup ini tidak mudah. Hutang itu bukan hanya membebani angka, tapi juga hati dan rasa percaya diri. Ia membuatmu tersenyum saat ingin menangis, tertawa saat hatimu kosong. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah menutup jalan bagi hamba yang ingin pulang. Seburuk apapun masa lalumu, sebanyak apapun salah langkahmu, selama hatimu masih bergetar ketika namanya Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, sudah berdoa siang dan malam, tapi rezeki seakan tak pernah cukup? Usaha berjalan tapi hasilnya hilang entah kemana. Peluang datang tapi selalu berakhir gagal. Rencana matang tapi satu persatu hancur. Dan di tengah semua itu kamu mulai bertanya dalam diam, ya Allah, apakah aku sedang diuji atau Engkau sedang menjauhkan aku dari keberkahan? Sahabat beriman, kadang yang tertutup bukan pintu rezeki kita, tapi pintu hati kita sendiri. Sebab Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang masih mengetuk. Hanya saja, mungkin yang perlu kita ubah bukan caranya meminta, tapi cara kita mendekat. Karena rezeki itu bukan sekedar soal uang yang masuk ke rekening, tapi tentang kelapangan jiwa yang membuat sedikit pun terasa cukup. Tentang keberkahan yang membuat apa yang kecil jadi berlimpah, dan tentang ketenangan yang membuat apa yang berat terasa ringan. Terkadang rezeki terasa seret bukan karena Allah pelit, tapi karena hati kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa dunia bukan tujuan. Kita begitu cemas mencari tambahan, tapi lupa mencari ridho. Kita begitu giat menambah angka, tapi lalai menambah amal. Maka ketika Allah menahan sesuatu, itu bukan hukuman, tapi pelajaran. Ia ingin mengajarkan bahwa rezeki sejati bukan berasal dari kerja keras mata, melainkan dari hati yang bersih dan hubungan yang lurus dengannya. Coba jujur pada diri sendiri. Seberapa sering kita menunda sholat hanya karena sibuk dengan urusan kerja? Seberapa sering kita menunda sedekah dengan alasan nanti kalau sudah cukup baru memberi? Seberapa sering kita berjanji akan memperbaiki diri setelah semua urusan selesai? Padahal justru urusan itu tak kunjung selesai karena kita belum memperbaiki diri. Rezeki itu seperti air hujan, sahabat beriman. Ia turun dari langit bukan dari bumi. Maka jangan sibuk menggali tanah ketika langit sedang memanggilmu untuk menengadah. Karena terkadang bukan pintu rezekimu yang tertutup, tapi pintu taubatmu yang belum terbuka. Ada masa dalam hidup di mana satu persatu orang mulai menjauh. Teman yang dulu tertawa bersamamu kini sibuk dengan dunianya. Keluarga yang dulu mendukung kini ikut lelah melihatmu terjatuh. Hingga engkau berdiri di tengah semuanya sendirian, merasa kecil dan tidak berarti. Tapi ketahuilah, itu bukan karena dunia kejam, melainkan karena Allah ingin engkau tahu bahwa ada satu tempat bersandar yang tidak akan pernah meninggalkanmu, yaitu Dia yang menciptakanmu dari setetes air hina, membentukmu dalam rahim ibumu tanpa pernah kau minta, dan mencukupimu bahkan sebelum kau bisa memohon. Lalu sekarang, setelah semua pintu tertutup, setelah semua pundak tak lagi bisa kau sandari, Allah berkata dengan lembut, "Wahai hambaku, apakah sekarang engkau sadar bahwa akulah satu-satunya tempat kembali?" Kehilangan manusia bukan akhir dari segalanya. Bisa jadi justru itulah awal kedekatanmu dengan Tuhanmu. Saat kamu merasa tidak punya siapa-siapa, disitulah kamu akan tahu bahwa yang benar-benar kamu butuhkan bukan banyaknya teman, bukan dukungan dunia, tapi satu ridho Allah. Dan percayalah, Allah tidak akan membiarkan seorang hamba menangis sendirian dalam sujud, kecuali Dia sudah menyiapkan pelukan berupa pertolongan. Mungkin hari ini kamu merasa sendiri, tapi bukankah sendirian dalam kejujuran lebih mulia daripada ramai dalam kemunafikan? Allah sedang mendidik hatimu agar ketika pertolongan itu datang, engkau tahu siapa yang pantas dipuji. Sahabat beriman, berapa banyak dari kita yang sibuk mencari solusi ke kanan dan ke kiri, mengejar pinjaman, meminta bantuan, tapi lupa bahwa sumber segala pertolongan justru ada di atas kepala kita.
Kita begitu fokus membangun hubungan horizontal dengan manusia, dengan dunia, dengan angka, tapi melupakan hubungan vertikal yang justru menjadi kunci segalanya. Jika hubungan kita dengan Allah rusak, maka seluruh urusan dunia akan berantakan. Tapi jika hubungan itu kita benahi, maka yang sempit bisa tiba-tiba lapang. Yang buntu menjadi terbuka, yang berat menjadi ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hati kita mulai ditenangkan oleh pemilik segala jawaban. Maka hari ini tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah aku menjaga sholatku bukan hanya menunaikannya, tapi menghadirkannya dengan cinta? Sudahkah aku lebih sering mengadu kepada Allah atau justru lebih sering mengeluh kepada manusia? Sudahkah aku memberi waktu kepada Al-Quran bukan hanya saat sedang butuh, tapi juga saat sedang lapang? Rezeki itu bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal adab kepada Tuhan. Dan kunci utama rezeki bukan strategi, tapi kedekatan dengan Allah. Jika engkau ingin hutangmu lunas, maka mulailah bukan dari perhitungan, tapi dari perbaikan. Sebab di balik amal yang sederhana, kadang tersimpan pertolongan yang luar biasa. Ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa rezeki itu bukan hilang, tapi bisa terhalang. Terhalang oleh dosa, oleh kelalaian, oleh hati yang keras, oleh lisan yang sering mengeluh. Rezeki itu seperti air jernih dari langit, tapi jika wadahnya kotor, maka air itu tak bisa tertampung. Maka jika hidup terasa sempit, salah satu kunci yang sering terlupakan adalah taubat. Taubat bukan hanya untuk dosa besar, tapi juga untuk lalai, untuk lupa, untuk menunda-nunda kebaikan. Taubat bukan tanda lemah, tapi tanda sadar bahwa kita hanyalah hamba. Engkau tidak harus sempurna untuk bertaubat. Cukup datang dengan niat yang tulus, dengan hati yang remuk, dengan ucapan, "Ya Allah, aku lemah, aku banyak salah, tapi aku ingin pulang." Dan ketika taubat itu datang dari hati, maka Allah akan membuka jalan yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin. Kadang bukan karena kita belum cukup bekerja, tapi karena kita belum cukup bersih. Dan pembersih paling sakral dalam hidup manusia adalah air mata taubat yang jatuh di hadapannya. Di balik setiap wajah yang kita temui, ada kisah yang tak terucap. Ada seorang laki yang dulu punya bisnis besar, disegani dan dihormati. Tapi badai datang tanpa isyarat. Satu persatu usahanya runtuh, dan dalam sekejap ia terbenam dalam hutang yang hampir menenggelamkan. Ada seorang ibu yang bertahun-tahun menutupi cicilan dengan pinjaman lain, bukan karena ia boros, tapi karena ingin anak-anaknya tetap bisa sekolah, tetap makan, tetap tersenyum, meski dirinya menangis dalam diam. Dan ada anak muda yang terjebak gaya hidup, menumpuk hutang demi gengsi, hingga sadar semua sudah terlambat. Tapi dari semua kisah itu, ada satu kesamaan. Mereka akhirnya menemukan kembali Allah, bukan karena sempat mencari, tapi karena mereka terdesak. Dan ketika mereka berhenti bergantung pada manusia, menyerah sepenuh hati, meminta ampun, dan menata ulang langkah, pelan tapi pasti, jalan keluar itu datang. Tidak instan, tidak ajaib, tapi nyata. Ada yang diberi peluang kecil tapi penuh keberkahan. Ada yang diberi hati tenang meski belum bebas dari beban. Ada yang hutangnya tiba-tiba terbayar tanpa tahu bagaimana caranya. Semua itu karena mereka berani memilih cahaya meskipun sebelumnya terjebak dalam kelam. Dan engkau pun bisa menjadi kisah berikutnya. Jangan remehkan kekuatan Allah mengubah nasibmu dalam sekejap. Jika engkau sudah tersadar, sudah menangis, sudah meminta ampun, maka sekarang saatnya melangkah. Karena harapan tanpa tindakan hanya akan menjadi angan, dan niat tanpa langkah hanya gema kosong. Lalu bagaimana caranya? Pelan-pelan tapi istiqomah. Mulailah dengan jujur pada diri sendiri. Hadapi semua data, beranilah membuka seluruh hutangmu. Jangan tunda, jangan sembunyikan, karena hanya luka yang dibuka yang bisa disembuhkan. Setelah itu atur kembali keuanganmu, kecilkan gaya hidup, fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Hidup sederhana bukan tanda gagal, tapi tanda bijak. Jaga lisanmu, jaga hatimu. Ucapkan istighfar setiap pagi dan malam. Perbanyak sedekah meski sedikit, karena Allah tidak menilai dari besar jumlahnya, tapi besar ketulusanmu. Jangan hilang dari orang yang menagihimu. Hadapi dengan jujur dan sopan. Tawarkan cicilan, bicara dengan tenang. Kejujuranmu bisa membuka simpati, dan Allah bisa melunakkan hati siapapun, termasuk yang menagihmu. Dan yang paling utama, jangan lepas dari sholat dan Al-Quran. Di sanalah kekuatan sejati untuk bertahan, bukan pada uang, tapi pada iman. Mungkin hutangmu besar, tapi Allah jauh lebih besar.
Mungkin waktunya panjang, tapi Allah bisa mempercepat. Mungkin kamu lelah, tapi Allah tahu setiap langkah kecilmu hari ini bisa menjadi awal dari kemenanganmu yang tak ternilai. Setelah semua usaha, setelah semua tangisan, setelah semua langkah yang kau tempuh, kini tersisa satu hal yang paling menentukan. Bukan strategi, bukan angka, tapi yakin. Yakin bahwa Allah sedang melihatmu. Yakin bahwa setiap detik perjuanganmu tidak sia-sia. Yakin bahwa seberat apapun bebanmu, Allah sedang menyusun satu demi satu pertolongan yang tak kau duga. Dan setelah yakin, genggamlah satu kata agung, tawakal. Tawakal bukan berarti menyerah, tapi bekerja sekuat tenaga, sambil menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Dia yang Maha Mengatur. Tawakal adalah tenang di tengah badai, diam di tengah kebisingan dunia, yakin bahwa jika Allah sudah berkata kun fayakun, maka jadilah, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Berapa banyak orang yang selamat bukan karena kekuatannya, tapi karena hatinya penuh keyakinan. Berapa banyak yang diangkat derajatnya bukan karena harta, tapi karena tawakalnya tulus. Hari ini mungkin engkau belum bebas dari hutang, tapi jika hatimu sudah penuh keyakinan, maka engkau sudah kaya di sisi Allah. Karena harta bisa dicuri, uang bisa hilang, tapi hati yang bertawakal tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Maka genggamlah tangan Allah, sahabat beriman. Jangan lepas, terus melangkah, karena kemenangan itu sudah dekat. Jika engkau sampai di bagian ini, izinkan aku berkata, kamu tidak sendiri. Aku tahu hidup ini tidak mudah. Hutang itu bukan hanya membebani angka, tapi juga hati dan rasa percaya diri. Ia membuatmu tersenyum saat ingin menangis, tertawa saat hatimu kosong. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah menutup jalan bagi hamba yang ingin pulang. Seburuk apapun masa lalumu, sebanyak apapun salah langkahmu, selama hatimu masih bergetar ketika namanya